Bapak Ibu pengunjung Unisara, RSUD Dr. Firmadi yang sehat selalu ya. Sehat ya ini datang di sini? Alhamdulillah. Pengen doanya sehat selalu? Ya, amin. Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit Fisioterapy memohon waktu Bapak Ibu sebentar lagi menunggu dokter ya, Dokter Maria, Dokter Dewi maupun Dokter siapa Pak? Dokternya Dokter Mariam. Ibu, Dokter Mariam juga. Kami menunggu dipanggil oleh dokter. Di sini saya ditemani dengan mahasiswa dari mana Pak? UIN Semarang ingin membagikan sedikit informasi Bapak Ibu tentang dislipidemia. Apa itu dislipidemia? Saya juga kurang begitu tahu, nanti coba didengarkan aja ini dari Mas mahasiswa. Monggo Mas Bella. Untuk seminggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya? Sehat ya Pak? Bu. Perkenalkan, kami dari jurusan Gizi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini kami mau melakukan penyuluhan sebentar gitu ya Bu, Pak, mengenai penyakit dislipidemia gitu. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bella. Terus saya juga di sini ditemani sama teman-teman saya yang bernama Lina sama Nala. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, jadi bahwa di sini kami akan menjelaskan mengenai penyakit dislipidemia. Mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar nggak sebelumnya apa itu penyakit dislipidemia? Belum ya, Bu, Pak. Oke, jadi singkatnya dislipidemia itu yang biasa Bapak Ibu kenal dengan istilah kolesterol. Gitu. Nah, untuk lebih detailnya apa itu penyakit dislipidemia nanti akan dijelasin oleh teman-teman saya. Monggo, Mbak. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari dislipidemia. Dislipidemia merupakan kelainan metabolik lemak yang ditandai dengan peningkatan atau penurunan fraksi lemak dalam darah. Kelainan fraksi lemak yang utama itu ditandai dengan kadar kolesterol jahat atau yang biasa kita sebut LDL, dan peningkatan kadar kolesterol total dan peningkatan kadar trigliserida dalam darah. Selain itu juga terjadi penurunan kadar kolesterol baik atau yang biasa kita sebut dengan HDL. Oke, jadi seperti yang sudah disebutkan teman saya tadi, Bapak, macam-macam lemak di dalam tubuh kita itu ada banyak loh, ada 4 jenis. Yang pertama ada kolesterol itu sendiri yang biasa didengar gitu ya sama Bapak Ibu. Terus ada juga istilahnya LDL atau lemak jahat gitu. Ada juga HDL, itu lemak baik. Nah, ketika LDL atau si lemak jahatnya ini naik, terus kolesterol juga naik, terus si lemak baiknya ini turun, nah itulah yang menyebabkan penyakit dislipidemia ini. Penyakit dislipidemia ini nanti akan berujung pada penyakit-penyakit yang lainnya, misalnya penyakit jantung koroner, penyakit stroke, terus dan lain-lain. Gitu. Nah, kenapa sih si kadar kolesterol kita ataupun kadar si lemak jahatnya itu bisa naik, Mbak? Salah satunya dipengaruhi karena faktor makanan ya. Ketika Bapak Ibu setiap hari sering makan gorengan, nah disitulah kadar kolesterol atau kadar si lemak jahat di dalam tubuh kita itu otomatis akan naik. Gitu. Nah, upayakan setiap hari itu ada pembatasan gitu ya Pak untuk mengolah makanan dengan cara digoreng gitu. Terus di beberapa penelitian juga mengatakan aktivitas fisik atau olahraga itu bisa meningkatkan kadar lemak baik di dalam tubuh gitu. Jadi jangan hanya berpikir kalau olahraga biar sehat aja. Emang iya sehat, tapi banyak tujuannya. Nah, salah satunya itu manfaatnya itu meningkatkan kadar
lemak baik yang ada di dalam tubuh. Pada umumnya, pada penderita dislipidemia dianjurkan untuk diet rendah lemak. Ada tujuan dari diet rendah lemak sendiri. Yang pertama, menurunkan dan mempertahankan kadar kolesterol jahat menjadi normal yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua, menurunkan asupan lemak jenuh. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Untuk makan makanan sehat, lebih baik kita menghindari atau membatasi mengkonsumsi makanan bersantan, bergoreng, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada meningkatkan asupan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks bisa didapat dari nasi merah, terus roti gandum, dan lain sebagainya. Dan menurunkan asupan karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana biasa kita temukan ada di gula pasir, gula aren, dan sirup. Yang keempat ada meningkatkan asupan serat larut air. Serat ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Sumber serat yang biasa kita temui ada di buah, sayur, dan kacang-kacangan. Yang kelima ada meningkatkan aktivitas fisik. Semakin sering kita melakukan aktivitas fisik, maka semakin banyak pula energi yang kita keluarkan, sehingga terjadi penurunan kadar kolesterol jahat dalam tubuh kita. Oke, seperti yang sudah disebutkan teman saya tadi ya Pak, Bu. Jadi nama diet untuk penyakit dislipid ini namanya diet rendah lemak atau diet dislipidemia sesuai nama penyakitnya. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan diet ini, yaitu energi yang dikonsumsi itu cukup. Dalam artian cukup ini harus disesuaikan dengan tinggi badan, berat badan, kemudian aktivitas biasa yang dilakukan sehari-hari. Bapak Ibu biasa makan di rumah berapa kali Pak? 2-3 kalian ya. Nah, kalau terbiasa 2-3 kali, ya udah 2-3 kali makannya. Jangan sampai 4, jangan cuma 1 gitu. Takutnya nanti kelebihan asupan atau bisa jadi asupannya kurang gitu kalau nggak sesuai biasanya. Kemudian ada juga lemak yang harus diperhatikan, yaitu penggunaan minyak goreng utamanya ya Pak Bu. Jadi ketika Bapak Ibu itu sering menggunakan minyak goreng sampai warnanya itu keruh, sampai warnanya itu hitam gitu ya, bisa disebut minyak jelantah. Nah itu hal yang bisa menyebabkan si kadar kolesterol atau kadar lemak jahat di dalam tubuh kita itu bisa tinggi gitu. Terus apa Mbak sumber lemak yang baik buat tubuh kita? Ada beberapa sumber bahan makanan yang baik buat tubuh kita, yaitu misalnya dari alpukat, kemudian ikan sarden cheese, ikan tuna, terus minyak zaitun, ada juga minyak yang lainnya gitu. Minyak goreng sebenarnya juga bagus, tapi harus diperhatikan berapa kali penggunaannya. Kalau misalnya warnanya itu udah keruh, udah jadi minyak jelantah, usahakan jangan dipakai lagi ya Pak Bu. Terus apa lagi? Nah, di sini ada protein yang diberikan itu cukup. Bapak Ibu tahu sumber bahan makanan yang mengandung protein itu apa? Oke, belum tahu ya. Jadi sumber-sumber yang mengandung protein itu seperti tahu, tempe, telur, daging ayam, daging sapi, ikan gitu. Nah, itu sumber protein yang bagus gitu. Kemudian karbohidrat sedang sekitar 50-60%. Bapak Ibu sering mengkonsumsi nasi, nah berarti itu sudah dikatakan Bapak Ibu sering mengkonsumsi karbohidrat setiap hari. Kemudian hal penting lain yang bisa diperhatikan di sini adalah pengkonsumsian serat, di mana serat itu bisa didapatkan Bapak Ibu dari sayuran dan juga buah-buahan. Ibu sering masak sayuran ya Bu di rumah? Sering. Nah, kalau misalnya konsumsi seratnya juga baik, nanti si kolesterol atau si lemak jahatnya itu akan turun gitu. Kemudian si lemak baiknya ini akan meningkat. Jadi kalau misalnya Bapak nih pulang kerja, oh ternyata si ibunya nggak nyayur nih. Nah, kalau bisa komplain ya Pak supaya supaya dimasakin saya. Kemudian jangan lupa juga untuk para bapak, para suami,
usahakan tidak merokok di hadapan anggota keluarga yang lain, karena orang yang menghisap asap rokok itu nanti akan jadi perokok pasif, di mana nanti tetap akan berpengaruh ke kesehatan di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman saya mengenai diskriminasi dan jabatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahan makanan yang sebaiknya dikonsumsi dan dianjurkan untuk dibatasi. Yang pertama ini adalah sumber karbohidrat. Ini sebelumnya kami menyediakan pada satu bulan untuk sumber karbohidrat yang baik persiapan Pak Andang Sugiarto, Klinik Saraf 2. Kalau jelas itu ada pasta, kalau ini kalau klinik biasa, Persiapan Klinik Saraf 1, Ibu Mariam dan Bapak Ismail di Klinik Saraf 1. Persiapan ada lebih tentang dan kemudian untuk sumber karbohidrat yang sebaiknya dibuatkan konsumsinya itu ada produk makanan jadi seperti pie, cake, raisin, kemudian donat, dan donat. Ini merupakan produk makanan yang kandungan lemaknya itu tinggi. Selanjutnya kalau ini namanya hasil itu ada ikan, kemudian ada daging unggas tanpa kulit, daging lurus, kemudian domba, daging sapi yang berwarna putih. Maksudnya di sini itu daging dengan kandungan lemak yang sedikit. Kemudian ada seafood yang disertai dengan protein secukupnya. Untuk sumber protein yang sebaiknya dibatasi itu ada dari standar dan ini maksudnya yang kandungan lemaknya itu tinggi atau tinggi. Kemudian ada daging merah juga dengan kandungan lemaknya yang kecil. Kemudian untuk jeruan itu tidak boleh dikonsumsi dari sayuran olahan seperti orange dan hummus itu sebaiknya dibatasi. Selain itu ada konsumsi kominfo itu sebaiknya dibatasi untuk satu minggu itu tidak lebih dari 2 kali. Untuk protein daging itu bisa yang sebenarnya konsumsi itu ada dari tambahan berbagai jenis kacang seperti ada kacang merah, kacang polong, kacang pakar, dan kacang kedelai. Sedangkan untuk sumber protein yang sebaiknya dibatasi itu adalah segala sumber protein yang diolah dengan minyak banyak atau diolah dengan santan. Kemudian untuk minuman yang boleh untuk dikonsumsi itu ada kopi dan kopi. Kemudian untuk yang minuman sebaiknya dibatasi itu ada coklat, es krim, soft drink, dan minuman dengan tambahan fruktosa atau gula pasir. Sehingga penggunaan gula pasir itu sebaiknya dibatasi. Selanjutnya ini ada di contoh nomor 1 lagi pada Bapak Ibu sekalian yang menerapkan diet rendah lemak untuk makan pagi ini bisa mengonsumsi sedikit telur, sayur yang matang, tempe goreng, dan susu goreng. Untuk seringnya bisa mengonsumsi buah-buahan, boleh sering Ibu semua sekian apa, contohnya ini ada buah pisang. Kemudian untuk makan siangnya itu bisa mengonsumsi nasi putih, ikan pepes, petis kampung, atau berbahasa dan jeruk manis. Untuk seringnya bisa jus buah. Kemudian untuk makan malamnya bisa mengonsumsi nasi putih, ayam kuning, sayur sop. persiapan Ibu Surati Ningsih. Ibu Surati Ningsih persiapan Klinik Saraf. Dari pengolahan ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, sebaiknya untuk menghindari pengolahan bahan makanan yang diolah dengan minyak yang banyak dan dengan santan, karena itu mengandung lemak yang banyak. Sebaiknya dalam pengolahan itu dengan direbus, dikukus, dipanggang atau digoreng boleh tapi dengan kandungan minyak yang sedikit. Oke, jadi begitu ya pemaparan mengenai penyakit dislipidemia ini. Mungkin saya rasa sudah cukup pemberian informasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan hari ini dilancarkan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila selama pemaparan kami tadi telah melakukan banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.